Halo, selamat sore teman-teman semuanya, Mbak dan Mas. Terima kasih sudah bergabung di sore. Terima kasih sudah bergabung di acara kita hari ini, diskusi Yusyur, siswa SMA bisa bikin film. Nah, hari ini kami menghadirkan 2 orang pemateri. Ada Mbak Gilang Desti. Mbak Gilang ini adalah staf pengajar dan juga peneliti di Visipol UGM, dan juga kami menghadirkan juga Mas Bowo Laksono, yaitu founder dari CLC Purbalingga. Nah, sembari kita menunggu untuk Mas Bowo untuk bisa join secara full, kami akan memberikan link untuk kuesioner online supaya teman-teman peserta bisa mengisi ya. Bentar, aku akan send di chat, di kolom chat. Nanti bisa tinggal diklik, lalu bisa tolong diisi. Mana sih? Sebentar. Oh, ini dia. Nah, kita sudah ada 2 orang lagi yang bergabung. Selamat datang bagi yang baru bergabung. Makasih udah join. Sambil kita menunggu pemateri kita untuk menyiapkan materinya, bisa diklik link yang baru aku kirim di kolom chat untuk kita ngisi survei simple, oke? Mas Bowo masih belum masuk ya? HP-nya Pupung bisa pinjam gimana?
kami semuanya Mbak moderator udah di-share nggih tadi linknya? Udah. Udah. Oke. Ini gimana? Mau dimulai atau udah dimulai belum ini? Ini ada yang nanya. Kita bisa mulai, tapi gimana? Mungkin bisa mulai dulu aja, biar Mas Bowo coba dulu. Mungkin Oke. jaringan internetnya lagi nggak bagus, jadinya audionya dan kameranya tidak mau jalan gitu. Biasanya gitu. Oke. Kalau gitu kita mulai aja. Sesi pertama dari seminar daring diskusi Yusur sore ini. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama aku Dana. Aku di sini adalah Project Officer dan Research Assistant di Youth Study Center Visipol UGM. Hari ini kita akan berdiskusi dan juga mendengarkan penjelasan dari pemateri-pemateri kita mengenai pembuatan film dan juga gimana sih supaya kita nih, ya aku bukan siswa SMA sih, tapi supaya teman-teman yang siswa SMA kalau tertarik untuk bikin film atau suka nonton film, nah sebenarnya apa sih dibalik itu semua, gimana sih prosesnya seperti itu. Nah, untuk pemateri pertama kita akan ada Mbak Gilang. Halo Mbak Gilang. Halo semuanya. Mbak Gilang kameranya off deh. Oh, lupa. Iya. Bentar. Nah, udah. Ya. Halo Udah. semuanya. Mbak Gilang. Nah, mungkin bisa Mbak Gilang perkenalan diri dulu mungkin sama teman-teman di sini. Halo semuanya, selamat sore. Assalamualaikum. Nama saya Gilang Desi Parahita. Saya adalah staf pengajar di Departemen Ilmu Komunikasi. Teman-teman bisa, selain di pertemuan sekarang, bisa kontak email saya. Nanti saya share alamat email saya. Kalau ingin nanya-nanya, belajar di komunikasi itu belajar apa aja sih? Kita boleh. Ya, tapi untuk sekarang kita akan bahas tentang literasi film. Gitu. Mungkin itu dulu dari saya, Kak Dana. Oke, makasih Mbak Gilang. Nah, Mbak Gilang ini apa namanya topik-topik atau fokus ketertarikan studinya adalah studi jurnalistik, kemudian dan kelompok termarginalkan. Nah, hari ini Mbak Gilang akan berbagi nih sama kita semua tentang serba-serbi tentang film. Jadi sebenarnya ketika kita nonton film itu nggak cuman kita menikmati ceritanya aja, tapi banyak sekali yang berlangsung di situ. Makna-makna di dalam sebuah film itu bagaimana kita memproses, kemudian bagaimana kita merespon itu semua sangat menarik untuk kita pelajari lebih dalam lagi. Nah, Mbak Gilang, mungkin bisa dimulai. Nanti aku bantuin untuk share screen atau Mbak Gilang mau share screen sendiri? Saya share screen sendiri ya. Oke, kalau gitu Mbak Gilang silakan bisa memulai presentasinya. Thank you. Baik. Berproses, share screen, pindah ke layar PPT saya. Teman-teman sudah bisa melihat ya? Kak Dana udah bisa melihat ya ini ya? Belum, Mbak. Presentasi. Belum. Oke. Kita pindah ke... Nah, sekarang udah. Udah. Siap, Mbak. Baik, terima kasih atas waktunya Kak Dana. Selamat sore teman-teman. Apa kabar semuanya? Saya harap teman-teman semuanya dalam kondisi sehat, tetap semangat meski sudah mulai sekolah lagi jarak jauh.
distance learning gitu ya, jadi belum bertemu dengan teman-temannya, tapi semoga dengan forum ini teman-teman bisa melampiaskan rindu begitu ya, dan bisa berkenalan juga dengan kami yang menjadi panitia maupun pemateri dalam sesi webinar Yusur UGM Film dan Pendidikan. Nah, untuk kesempatan kali ini, saya akan sedikit cerita tentang literasi film. Ada apa dengan film? Kenapa sih kita sebaiknya belajar tentang film dalam cara yang lebih sistematis? Kita sebut biasanya, kalau dalam bahasa Indonesia itu dengan istilah melek film atau melek media, begitu sebetulnya. Nah, tapi kita pakai istilah literasi film aja ya. Jadi begini teman-teman, di sesi ini kita akan bahas setidaknya ada 4 hal, apa itu literasi film, mengapa kita perlu literasi film, aspek-aspeknya, dan bagaimana kita menerapkannya. Nah, saya yakin teman-teman itu dengan film pasti sudah sangat familiar ya, bahkan bisa dibilang tiada hari tanpa nonton Netflix mungkin, atau tiada hari tanpa menonton film gratisan di YouTube, atau apa namanya, mungkin link-link apa namanya, akun-akun atau website yang memang menyediakan film-film bajakan, film-film gratis, terutama ini yang suka nonton film Korea, drama Korea, kayaknya banyak ya itu yang sudah beredar di Indonesia, tapi teman-teman mendapatkannya secara gratis. Nah, saya kira film itu sudah menjadi bagian dari gaya hidup, terutama anak muda seperti teman-teman. Saya juga masih muda, jadi juga masih suka nonton film begitu. Nah, buat kita nonton film itu untuk apa aja sih? Mungkin untuk hiburan, mungkin untuk belajar, mungkin untuk mengikuti aktor, aktris kesayangan. Kalau saya sih sukanya aktor The Rock ya, tahu The Rock ya teman-teman. Nah, saya suka yang model-model kayak gitu tuh, aktor berkepala gundul gitu ya, bukan yang gondrong gitu. Atau mau jadi filmmaker gitu. Nah, lalu apa hubungannya dengan kita gemar nonton film dengan literasi film? Apakah itu hal yang sama? Tentu sangat berbeda. Menonton film itu ya hanya menonton saja, tetapi kemudian ketika kita membekali aktivitas menonton film itu dengan pengetahuan literasi film, maka kita akan lebih memahami bahasa film, bahasa dalam tanda kutip ya. Kemudian kita bisa menghubungkan film itu dengan diri sendiri, maupun produk budaya populer yang lain, misalnya buku, bahkan musik, kemudian juga meme, atau situs web, atau konten media sosial misalnya. Kita bisa menghubungkan film dengan simbol-simbol budaya. Kenapa di film Hollywood itu sering menggunakan nama-nama dari Afrika misalnya, atau menggunakan aktornya salah satu dialognya itu menggunakan bahasa dari bahasa Asia misalnya, atau bahkan bahasa Indonesia. Kenapa Jakarta sering disebut sebagai kota yang seakan-akan kota yang terbelakang dan penuh dengan kriminalitas begitu. Ya, bahkan dengan literasi film kita bisa membayangkan film ini dalam sebuah hubungan yang lebih luas lagi, misalnya film dengan situasi politik saat ini gitu, atau situasi ekonomi saat ini. Saat ini kan sedang pandemi COVID-19 ya teman-teman, dan untuk memproduksi film itu ternyata tidak mudah. Jadi kemarin saya nonton film di Netflix, saya juga tidak bisa, ternyata ada satu film ya, yang kemudian film itu mau nggak mau harus menyesuaikan diri produksinya, tidak lagi keluar studio gitu ya, ambil syuting di jalan, tetapi diubah syutingnya itu dengan menggunakan kartun gitu, gambar-gambar animasi. Saya jadi kurang bisa menikmati, tetapi itu adalah cara film itu beradaptasi dengan situasi yang berubah. Nah, jadi apa gunanya kita melek film? Kita bisa apa dengan literasi film? Yang pertama, kita bisa menceritakan ulang isi film dengan baik. Kita bisa menceritakan tokoh utamanya itu siapa,
plotnya, alurnya itu seperti apa, tempat kejadiannya di mana, begitu. Kemudian kita juga bisa memaknai pesan berdasarkan pengalaman dan wawasan sendiri. Apabila film itu menceritakan tentang misalnya drama percintaan, yang lagi ngetren sekarang itu kan Dilan dan Milea ya, teman-teman mau jadi Dilan atau mau jadi Milea atau yang jadi yang lainnya, tokoh-tokoh lainnya di dalam film itu, kemudian teman-teman merasa bahwa apa yang dirasakan oleh Dilan atau Milea itu sangat dekat dengan diri sendiri, atau teman-teman mungkin akan membuat keputusan yang berbeda seandainya berada dalam situasi Milea misalnya. Nah, dengan adanya literasi film, kita akan lebih peka terhadap pesan yang ada di dalam film dan kita membandingkannya dengan nilai yang kita sudah miliki sebelum menonton film itu. Kemudian kita juga akan lebih peka terhadap sisi sinematiknya atau sisi manipulatif dalam film. Saya yakin kalau untuk teman-teman usia saat ini ya, tingkat pendidikan SMA pasti sudah paham bahwa film itu berisi manipulasi gambar dan suara. Jadi kita tidak bisa menerima realitas atau gambar dalam film atau suara itu sebagaimana adanya. Kita melihat di dalam film, bahkan tidak hanya film, bahkan meme yang sering beredar pun kita patut pertanyakan apakah memang uh, video pendek meme itu benar-benar menampilkan katakan bayangan sundel bolong atau hanya tambahan saja bayangan sundel bolong itu misalnya. Kemudian kita juga bisa mempertanyakan isi film. Mengapa film dibuat seperti itu? Apa yang ditonjolkan atau dihilangkan dalam film? Dan bagaimana realitas itu dibuat seakan-akan memang nyata, seakan-akan kita memang hidup di masa film itu juga gitu. Dan apa sih motif dari pembuat film? Itu semua bisa kita pelajari. Jadi alih-alih kita menjadi penonton yang pasif, kita dengan literasi film ini bisa menjadi penonton yang aktif. Kita memiliki tujuan selain menikmati film itu sendiri. Tujuannya apa? Ya menganalisis, mempertanyakan dan mendiskusikan film itu gitu. Nah, penonton pasif di sini bukan berarti penonton yang sepanjang film itu diem aja tidak komentar, itu tidak juga gitu ya. Tapi di sini lebih seperti kita membiarkan diri kita terbuai oleh film, dan memang itulah tujuan film sebetulnya ya, membuat penontonnya betul-betul merasa menjadi bagian dalam cerita itu. Seringkali kan kita kalau nonton film, kita mengidentifikasi diri kita sebagai salah satu tokoh gitu. Ya, di film laga saya juga pengen seperti tokoh si A, si B yang ototnya luar biasa keren gitu ya. Atau tokoh yang perempuan yang terlihat cantik, yang bahkan bisa berlari-lari di tempat yang kurang menyenangkan, misalnya di pegunungan gitu. Teman-teman mungkin nonton Jurassic Park, tetapi kenapa kok tetap pakai high heels begitu. Nah, penonton aktif akan mulai mempertanyakan, ya, tidak hanya sekadar terbuai, tetapi mempertanyakan mulai dari hal yang kecil-kecil di dalam film itu sampai kemudian di luar film itu sendiri. Jadi kita bisa lebih cerdas pada dasarnya. Kita tidak hanya membuat kita tidak hanya belajar informasi baru, mengalami hal yang baru, gitu ya, tapi mempertanyakan hal-hal yang sudah kita anggap biasa. Misalnya kenapa selalu perempuan digambarkan cengeng gitu ya, cengeng seperti Milea, atau perempuan digambarkan ketika digambarkan sangat kuat gitu, bisa mandiri, tapi ternyata dia mengalami bullying dari orang lain ketika dia malah menunjukkan sikapnya sebagai perempuan yang rasional katakan. Nah, kita mulai mempertanyakan hal-hal yang kita sudah anggap taken for granted. Dengan film juga kita bisa merenungkan tentang kehidupan, bahwa ternyata masalah hidup itu banyak sekali gitu ya. Teman-teman mungkin di sini masalah hidupnya cuma 3 ya, urusan dengan orang tua, urusan dengan pacar dan guru gitu ya, urusan sekolah, kemudian mungkin urusan pendidikan. Tetapi ketika dewasa, teman-teman mulai menonton banyak film yang untuk dewasa, teman-teman mulai paham bahwa ternyata masalah kehidupan itu banyak sekali, dan apa sih masalah kehidupan yang belum ditampilkan dalam film pun juga masih sangat banyak.
Dan yang terakhir juga mengekspresikan juga mengapresiasi seni yang sudah dilakukan oleh orang lain begitu. Nah, jadi apa sebetulnya yang kita lihat dalam literasi film? Elemen-elemen film apa yang bisa kita simak lebih jauh? Di sini saya bagi menjadi 4 sebetulnya supaya lebih ringkas ya. Sebetulnya mungkin lebih kompleks dari ini, tetapi saya ringkas menjadi 4 elemen literasi film, yaitu struktur dramatik dan sinematiknya, relasi film dan audiens, kemudian konteks dan konsekuensi serta kreasi. Nah, apa itu struktur dramatik dan sinematik? Struktur dramatik dan sinematik ini pada intinya adalah upaya dari pembuat film untuk membuat kenyataan dalam film itu tampak begitu nyata. Makanya dia mengolah sisi dramatik atau teatrikalnya, misalnya dari segi plot, karakter, setting, sampai kemudian acting, siapa yang akan memainkan role itu juga. Dan sisi sinematiknya, mulai dari editing, gerakan, komposisi, suara, lighting, bahkan kemudian pewarnaan. Teman-teman lihat di sini, ada gambar pohon, ya, ada gambar pohon. Fotonya katakan kita ambil di sisi kiri seperti itu, tetapi begitu kita sunting ya dengan cara di sisi kanan ada 2 pilihan, ada dua nuansa yang berbeda ketika pohon itu diambil dan disunting dengan sedemikian rupa begitu. Nah, inilah yang disebut dengan manipulasi itu tadi, bahwa dengan adanya film, dengan adanya pemahaman terhadap sisi dramatik dan sinematik, kita paham bahwa katakan film The Gladiator misalnya, itu menampilkan jutaan atau ribuan penonton di tribun Kolosium di Roma, tapi sebetulnya pengambilan gambarnya hanya melibatkan beberapa puluh orang saja, kemudian sisanya kita katakanlah kita copy paste gitu, jadi seakan-akan penonton di tribun Kolosium Roma itu sangat banyak begitu. Nah, di relasi film dan audiens, pada dasarnya ini membahas tentang bagaimana film itu memiliki efek atau dimaknai oleh audiens, dan bagaimana juga audiens direpresentasi dalam film. Mungkin teman-teman banyak yang merasa bahwa kenapa sih permasalahan saya itu tidak muncul di dalam film, atau sosok seperti saya ini tidak muncul dalam film kita gitu, ya. Teman-teman mulai mempertanyakan di sisi ini gitu. Bagaimana film-film Indonesia katakan hanya menampilkan selalu perempuan-perempuan yang berhidung mancung, tidak berhidung pesek seperti saya ini gitu. Ya, ini salah satu contoh saja. Ya, misalnya di film Imperfect tahun 2019, ada yang sudah menonton Imperfect. Imperfect ini salah satu film yang terlaris panjang masa perfilman Indonesia, yang membuat sutradaranya Ernest Prakasa. Dia selalu membuat film-film yang ada unsur kritik sekaligus komedinya. Nah, apa yang teman-teman akan ketika nonton film Imperfect? Ya, apakah teman-teman merasa terwakili dengan isu yang mau disampaikan, yaitu tentang body shaming? Di film Imperfect ini tokoh utamanya mengalami body shaming. Dia dijanjikan untuk naik karirnya jika dia sedikit mengubah penampilannya, seperti itu. Apakah teman-teman setuju dengan pesan dalam film itu? Nah, ini yang menjadi titik tekan dalam sisi film, relasi film dengan audiens. Apakah film itu sudah cukup menggelitik perasaan, rasio, begitu ya, identitas dari audiensnya. Nah, nggak jarang juga sebetulnya film itu mengandung kekerasan, baik kekerasan terhadap hewan, terhadap sesama manusia, pornografi, atau bahkan stereotip identitas sosial tertentu gitu ya. Ini yang membuat kita merasa bahwa film itu tidak berdiri sendiri, film itu selalu berelasi dengan lingkungannya dan termasuk dengan kita. Kita melihat di dalam film itu mungkin banyak sekali unsur-unsur kekerasan yang muncul. Kita jadi kemudian mempertanyakan apakah kekerasan itu juga muncul di kehidupan sehari-hari kita gitu.
Jika tidak, mengapa kemudian dimunculkan dalam film? Nah, dia atau kekerasan ini berfungsi untuk apa sih di dalam film itu? Apakah semata-mata sebagai sebuah konflik atau memang menceritakan tentang kekerasan itu sendiri, menguliknya lebih jauh begitu. Nah, sementara di sisi konteks dan konsekuensi, di sini teman-teman diminta untuk bisa menjelaskan mengapa film itu diproduksi, didistribusikan, dieksebisikan atau ditayangkan ya dalam cara tertentu dan bagaimana dampaknya. Nah, dampaknya terhadap siapa? Ya, terhadap masyarakat yang lebih luas ya, maupun terhadap kalangan film itu sendiri. Misalnya nih tentang konteks ya. Pertanyaan yang bisa diajukan adalah kapan film itu dibuat? Ya, jadi dalam film itu kita bisa ngecek mengapa saat ini film Dilan Milea itu bisa sangat laku gitu. Sementara di eranya saya gitu, yang laku itu adalah Ada Apa Dengan Cinta gitu. Ada nggak perbedaan konsep cinta di Ada Apa Dengan Cinta dengan Dilan dan Milea begitu, ya kan? Di sini kita akan mempertanyakan tentang sejauh mana sih situasi sosial dan budaya itu tercermin dalam konten film. Kita bisa melihat dari hal-hal kecil saja, kostum yang digunakan, begitu, atau kemudian settingnya, ya kan, atau kendaraan yang digunakan, kita bisa cek, ya. Nah, dari sisi bisnis filmnya kita juga bisa periksa lebih lanjut, apakah film itu dibuat, ya, karena memang mengikuti selera pasar yang sedang tren. Oh, berarti mungkin film ini punya tujuan semata-mata komersil begitu. Dan ini berhubungan dengan pertanyaan mengapa atau tujuan film itu dibuat. Apakah komersial, apakah edukasi, apakah propaganda, apakah komemorasi. Mungkin teman-teman sudah paham ya komersial dan edukasi. Sementara yang propaganda ini lebih ke film yang berupaya mengubah persepsi teman-teman terhadap suatu keputusan kebijakan politik tertentu gitu, sehingga teman-teman merasa bahwa apa yang ditampilkan dalam film itu sebagai sesuatu yang benar dan harus diikuti. Biasanya yang melakukan propaganda ini adalah negara begitu. Nah, film komemorasi ini adalah film yang digunakan untuk memperingati sesuatu gitu, atau untuk mengingat sesuatu. Nah, film-film sejarah baik yang sifatnya faktanya sangat ketat, misalnya film dokumenter, nah itu biasanya untuk komemorasi, maupun film sejarah yang sisi dramatiknya itu sangat kuat. Ya, jadi sejarahnya itu hanya digunakan sebagai tempelan, misalnya Naga Bonar gitu ya, atau Naga Bonar Jadi Dua, itu mungkin film lama, mungkin teman-teman belum mendengar ya, atau belum menonton. Atau misalnya film Pancasila atau Garuda di Dadaku, nah itu semacam itu. Ya. Kemudian sisi lainnya tentang konteks ini juga mempertanyakan siapa yang membuat, siapa yang memproduksi film. Mengapa ini penting kita tanyakan? Karena ya ketika kita tahu siapa yang membuat film, katakanlah sutradaranya, kenapa Ernest Prakasa membuat film-film semacam itu? Kenapa Hanung Bramantyo beda lagi film-film yang dia buat? Ya, kalau Hanung itu kan lebih ke film-film yang banyak unsur realisnya, banyak unsur sejarahnya sebetulnya. Dia sering bikin film biopicture ya, sejarah individu seseorang, ya, mulai dari Ahmad Dahlan ya, Kartini seperti itu. Nah, dengan kita mempertanyakan siapa yang produksi film, kita ingin tahu siapa yang diuntungkan, ya, siapa sih yang membiayai film tersebut, siapa yang akan diuntungkan dengan adanya film itu. Nah, mengapa ini penting? Karena dengan kita tahu siapa yang diuntungkan, kita juga paham tujuan dari film itu apakah komersial, edukasi, propaganda, atau komemorasi itu tadi. Ya. Dan kepentingan siapa yang diakomodasi. Nah, teman-teman jika menonton film-film Hollywood,
tentang hero-hero gitu ya, banyak film laga atau film detektif di mana FBI atau CIA itu menjadi tokoh utama, akan terasa sekali bahwa kekuatan Amerika, ya Amerika itu selalu dipuja-puja sebagai negara yang sangat powerful, ya selalu menjadi hero di film apapun, bahkan ketika film itu menggunakan latar sejarah gitu ya, Vietnam gitu, misalnya perang Vietnam, tetapi yang dimenangkan di situ tetap tokoh Amerika yang kuat, si Rambo misalnya. Ini menunjukkan bahwa film itu masih digunakan sebagai cara untuk mempengaruhi pihak lain, di mana ketika pengaruh itu tercapai, maka yang diuntungkan adalah industri yang membuat film itu tadi, misalnya Amerika, ya kan, Hollywoodnya. Nah, ini yang kita harus lebih sensitif. Jadi kita tidak bisa menerima, oke, hanya menonton film asik ya, nonton film soal Rambo, perang Vietnam. Padahal apa yang tampak dalam film itu tidak sepenuhnya cocok dengan realitas yang biasa dikatakan, didiskusikan di lingkungan akademik, ya di dalam kelas kita misalnya. Nah, kemudian tentang konteks ini juga bicara tentang bagaimana film itu didistribusikan dan dieksebisikan. Nah, ini juga penting karena dengan memahami bagaimana film ini didistribusikan, kita jadi lebih bisa mencermati mengapa film-film tertentu bisa masuk ke Indonesia, mengapa yang lainnya tidak gitu. Ya kan? Mengapa film-film Hollywood itu seringkali lebih duluan muncul di Indonesia daripada di negara asalnya? Tahu nggak kenapa? Karena negara kita ini suka membajak film. Jadi kalau ketika dieksebisikan lebih dulu di Amerika, ya nanti sebelum nyampe secara resmi kita sudah bisa nonton ilegalnya gitu, ya di online gitu. Jadi banyak eksebisi film itu dijadwalkan mendahulukan Indonesia. Yeay, itu manfaat pembajakan gitu ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman akan lebih peka terhadap hal-hal tersebut ya. Sejauh mana kita punya hak atas sebuah karya film. Harapannya adalah setelah ini teman-teman menjadi pikir-pikir dulu ketika mau nonton film secara gratisan, ya sampai kemudian teman-teman sampai hafal gitu ya siapa yang kemudian membuat subtitle film tersebut gitu. Karena film itu dibajak kemudian diunggah di online, kita nontonnya secara gratis tidak membayar apapun. Nah, tentu saja ini akan berdampak pada misalnya industri film luar sudah tidak mempercayai Indonesia gitu ya, misalnya untuk menjadi pasar gitu, atau katakan untuk industri film Indonesia sendiri gitu ya, yang lokal ya, sutradaranya atau produsernya juga harus hati-hati juga gitu ya, jangan sampai kopinya itu beredar secara digital. Jadi jarang sekali film Indonesia itu beredar secara digital, masih menggunakan cara-cara konvensional, yaitu lewat bioskop. Nah, bioskopnya apa? Ya kalau nggak XX1 apalagi, ya kan? Sangat terbatas yang menjadi distributor film di Indonesia. Mau nggak mau, kapan dan berapa lama film itu ditayangkan di sinema Indonesia, di XX1 katakan, itu juga sangat dipengaruhi oleh sejauh mana film itu dianggap punya potensi untuk laris gitu. Jadi kalau teman-teman bingung loh, kayaknya kemarin film ini masih ditayangkan di XX1 kok sekarang udah nggak ada. Nah itu mungkin XX1 menganggap film ini kurang laku, sehingga meskipun sebetulnya filmnya sangat bagus, tetapi karena jumlah penontonnya sedikit, jadi hari tayangnya di bioskop itu dibatasi misalnya. Nah, dengan memahami bagaimana film didistribusikan dan dieksebisikan, ya kita akan lebih paham bahwa ternyata untuk menaklukkan industri film di Indonesia misalnya itu juga tidak mudah gitu. Nah, teman-teman mungkin nonton ini ya. Di sini ada dua foto
barangkali ada yang mengenali yang sisi kiri, sisi kanan sama aja sebetulnya, tetapi berbeda. Samanya sama-sama Warkop DKI, tetapi beda era. Yang sebelah kiri ini eranya Mas Hakim, mungkin ya Mas Hakim. Sementara sebelah kanan ini eranya Mbak Dana dan teman-teman juga gitu ya. Bahwa ternyata film Warkop DKI ini adalah salah satu film legendaris sepanjang masa Indonesia. Film Warkop DKI Reborn bahkan masih menduduki nomor 1 di Indonesia dari segi pendapatan. Nah, kenapa film Warkop DKI ini masih diproduksi atau katakan direproduksi, gitu, dibuat ulang, gitu. Ini sebenarnya mencerminkan apa? Nah, Warkop DKI ini adalah film yang tidak hanya lucu sebetulnya, tetapi juga mengandung kritik sosial. Di saat itu Warkop DKI populernya di era 80-an, 90-an, di mana era Orde Baru Soeharto itu kuat ya, otoriter memimpin Indonesia. Dan Warkop DKI Reborn itu muncul di era sekarang ini yang dari segi politik sebetulnya negara kita itu sudah sangat demokratis, tapi ternyata dua-duanya laku gitu. Nah, kenapa kok bisa laku gitu ya Warkop DKI Reborn ini? Apakah karena tokohnya atau castingnya atau faktor yang lain? Nah, ini kalau teman-teman berminat mengulik lebih jauh tentang ini, sebetulnya memang kuliah di komunikasi itu bisa sangat membantu. Tetapi setidaknya di level ini teman-teman mulai mempertanyakan, kok Warkop DKI dibikin lagi sih, gitu ya. Jadi tidak hanya menonton apa itu Warkop DKI, kemudian menceritakan tentang isi film Warkop DKI, melainkan juga mempertanyakan kenapa film Warkop DKI bisa sangat laku saat ini, gitu. Nah, ini juga barangkali teman-teman mengenali film ini. Saya yakin ada yang mengemari seri film ini. Ini adalah Spider-Man. Spider-Man yang keberapa ini? Mungkin kalau ada yang bisa jawab, ya, bisa ngecat gitu ya. Silahkan ditebak ini Spider-Man seri yang keberapa. Kenapa saya mau tampilkan gambar Spider-Man ini? Karena saya minta teman-teman perhatikan, kira-kira di dalam film ini ada benda-benda yang bisa dikenali tidak di dalam gambar ini, selain Spider-Man? Mungkin agak terlalu kabur ya gambarnya, tapi coba deh kalau teman-teman punya kopi filmnya, dicek lebih lanjut, di zoom in gitu ya. Film itu tidak bisa kita anggap semata-mata menghibur, melainkan memiliki misi tertentu. Salah satu misi yang paling umum adalah misi komersial. Misi komersial di sini teman-teman diminta untuk secara tidak sadar meyakini bahwa produk-produk tertentu itu lebih baik daripada produk lainnya, karena nyatanya produk tertentu itu digunakan oleh Spider-Man, muncul di dalam kamarnya. Ini saya tunjukkan. Di situ ada laptop Sony, ada kamera Sony, ya, dan juga ada Sony Classic Movie Poster, ya. Nah, meskipun tempat syutingnya Spider-Man ini tampak sangat natural, sebetulnya tidak senatural itu juga, gitu. Ada bagian-bagian dalam film ya yang memang sengaja dibuat seakan-akan natural, padahal sebetulnya itu adalah iklan. Nah, jadi ketika teman-teman nonton film, mulai sekarang perhatikan ya, apakah di dalam film itu ada iklan terselubung. Misalnya ketika nonton Ada Apa Dengan Cinta, AADC itu ya, teman-teman akan perhatikan waktu itu Cinta sedang siap-siap mau keluar menemui Rangga, atau kemudian dia harus ini ya, saya lupa adegan persisnya, tapi di situ Cinta mengeluarkan beberapa lipstik, dan itu jelas sekali semua lipstiknya mereknya sama gitu ya, tapi ada banyak ragam dan ada banyak warna.
sebenarnya itu iklan, tapi iklan yang seakan-akan memang hal yang natural menjadi bagian dari cerita film itu, gitu. Teman-teman akan terkejut ketika dalam 1,5 jam film atau 2 jam film akan menemukan tidak hanya 5, 6, bahkan puluhan iklan yang muncul gitu ya. Jadi sekarang bisa lah bikin kuis, nanti teman-teman bisa nonton bareng gitu ya, kapan-kapan nonton bareng di antara teman-teman sendiri, dicek ada banyak barang yang diiklankan di film itu ya, siapa yang bisa menyebutkan paling banyak gitu ya. Nah, itu saja dari saya. Jika ada pertanyaan boleh nanti langsung di chat atau sekarang aja langsung di chat, nanti Mbak moderator akan memilih pertanyaan yang paling baik gitu ya, Mbak Dana ya. Gitu. Dan ini adalah alamat email saya. Jika ingin berdiskusi lebih lanjut soal ini, silahkan bisa mengontak saya atau mendiskusikan hal lain terkait dengan ilmu komunikasi. Saya kira itu saja dari saya, Mbak Dana. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut setelah ini. Oke, makasih Mbak Gilang. Nah, itu tadi penjelasan ya, ataupun penyampaian materi dari Mbak Gilang tentang film. Nah, ternyata menarik banget kan? Ternyata ketika kita nonton film itu nggak cuman kita menonton film sebagai itu sarana hiburan, tapi dari film itu banyak sekali pesan-pesan yang secara sadar maupun nggak sadar itu kita terima, kita serap, kita proses, kita respon gitu ya. Jadi ada pesan-pesan sosial mungkin, kemudian pesan-pesan politik dan sebagainya. Nah, sekali lagi teman-teman kalau pengen tahu lebih banyak, pengen tahu lebih lanjut tentang perfilman, tentang konten film atau tentang apa sih kemudian efek film misalnya, itu bisa langsung aja ditanyain nanti ataupun sekarang juga bisa langsung di kolom chat ya, bisa langsung diketik formatnya nama, asal sekolah, terus pertanyaannya untuk siapa, kemudian pertanyaannya apa. Oke, sekarang move on, kita lanjut ke pemateri kita yang kedua, yaitu ada Mas Bowo Leksono. Halo Mas Bowo. Mas, nah. Ya, halo. Halo Mas Bowo, apa kabar? Baik. Baik, ini Mas Bowo lagi di mana Mas? Saya lagi di kantor. Oh, lagi di kantor. Nggak Ya. WFH ya, Mas? Halo, gimana? Nggak WFH. Oh, kalau di rumah terus ya nggak bisa makan gitu sih. Ya, di rumah terus ini ya, suntuk gitu ya, Mas? Iya, banget. Iya. Nah, ini nih Mas, hari ini Mas Bowo kan mau berbagi cerita sama teman-teman semua di sini peserta webinar kita tentang proses pembuatan film. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Mas Bowo ini merupakan founder dari CLC atau Cinema Lovers Community, bener ya Mas? Iya. Cinema Lovers Community. Nah, mungkin Mas Bowo bisa cerita sedikit tentang Cinema Lovers Community ini, Mas, sebelum menyampaikan materinya. Oke. CLC itu kan saya dirikan itu tahun 2006 itu. Sebenarnya ada beberapa tujuan ya, ada beberapa program yang saat itu diusung. Ya salah satunya sebenarnya untuk memfasilitasi pelajar di Purbalingga. Jadi ketika saya mulai bikin film di Purbalingga itu tahun 2004, film itu mulai saya kelilingkan. Saya roadshow ke sekolah-sekolah gitu kan. Ada tanggapan bagus, terus kemudian tapi saat itu belum sampai formal ya, dalam arti belum sampai ada eskul film gitu, karena ya kami di kampung, kami di Purbalingga, jadi banyak pertanyaan lah tentang film ya. Saat itu kita promosinya itu kan film pendek gitu kan, jadi pihak sekolah itu masih bingung seperti apa itu. Tapi kita masih diperkenankan untuk roadshow ke sekolah-sekolah gitu kan. Nah, kemunculan pelajar saat itu untuk produksi film ya sebenarnya
dari kelompok-kelompok kecil ya, dari geng gitu ya. Karena kan anak-anak SMA, SMK itu kan mesti punya geng kan, 3 orang, 5 orang lah dari mereka. Dan kita mulai mulai sharing, mulai berbagi pengalaman itu kan. Itu terus ya mulai mengenal pelajar itu mengenal produksi film itu memang berangkat dari mereka mengapresiasi dengan menonton diskusi dan sebagainya. Dan baru tahun 2010 sekolah-sekolah itu memperbolehkan untuk secara formal ada ekskul sinematografi itu sih. Oh, oke Mas. Terus sepanjang ini nih pengalaman Mas Bowo roadshow ke sekolah-sekolah, kemudian berkecimpung gitu ya di dunia perfilman, terutama perfilman di kalangan pelajar. Biasanya nih kalau film yang dibuat oleh pelajar gitu Mas, itu biasanya tentang apa sih Mas? Terus keunikannya apa kira-kira? Kalau pelajar ingin bikin film, keunikannya apa sih? Misalnya, karena mereka masih muda, jadi kayak isu-isunya itu misalnya ringan dan kemudian filmnya mudah dicerna, misalnya seperti itu. Nah, kira-kira apa Mas keunikan kemudian isu-isu yang paling banyak dibuat itu biasanya apa? Iya, sebenarnya ketika memancing pelajar untuk soal konten mereka akan produksi film seperti apa itu tergantung kita memberikan materi tontonan ya. Kalau kita formula kita memberikan tontonan ke mereka tepat, ya akan bisa sesuai harapan gitu loh. Pasti di awal-awal tanpa mereka banyak menonton film gitu ya, yang akan mereka buat untuk cerita mesti ngomongin soal cinta. Itu kalau fiksi ya, kehidupan remaja mereka, soal percintaan, segitiga dan sebagainya akan berkisar di hal-hal seperti itu gitu kan. Ya sah-sah saja karena memang referensi mereka yang tidak banyak itu kan kemudian lebih mengarah ke sana itu kan. Apalagi kalau kemudian kalau di kampung banyak tontonannya ya hanya TV, hanya sinetron itu kan. Jadi pasti ke sana. Kunciannya memang ada di tontonan film itu gitu kan. Kita bisa mengarahkan pelajar itu dari tontonannya. Ya setelah itu baru diajak ngobrol kan, diskusi gitu kan, seperti apa. Karena kan mereka mesti kaget, apalagi kalau di film alternatif ya, di film-film di luar industri itu kan sebenarnya banyak banget temanya itu kan, tinggal pilihannya seperti apa. Nah, kalau saya di Purbalingga ya tentu tema-tema yang dekat dengan lingkungan mereka, gitu kan, persoalan-persoalan yang dekat dengan lingkungan mereka itu kan. Kalau berbicara film dokumenter, pertama bagaimana pelajar itu sebenarnya mesti tahu bahwa dokumenter tidak melulu soal sejarah ya, dokumenter tidak melulu soal budaya, soal kesenian itu, tapi banyak hal itu bisa diangkat gitu kan. Tapi bagaimana yang sifatnya adalah dekat dengan mereka. Dekat dengan mereka artinya persoalan-persoalan yang diangkat juga mereka ngerti, mereka paham gitu. Karena dimanapun kita sebenarnya berada, kita hidup itu kan pasti dilingkupi persoalan kan. Nah, tujuannya mengangkat persoalan-persoalan itu. Itu. Menarik banget ya Mas. Mungkin Mas Bowo bisa juga cerita lebih banyak lagi sama teman-teman di sini yang kebanyakan masih SMA ya. Gimana sih proses untuk bikin film dokumenter itu Mas? Oke. Apa namanya? Untuk dokumenter itu sebenarnya film yang katakanlah kalau kita mengenal itu sebenarnya tidak menarik ya. Nah, ini kemudian PR dari teman-teman, dari para pembuat film itu bagaimana menjadikan film dokumenter itu yang menarik. Yaitu tadi yang saya bilang bahwa kalau kita melulu pengertian film dokumenter itu hanya soal bicara soal sejarah, soal seni budaya, ya itu akan mentok di situ ya. Meskipun bukan berarti film sejarah atau seni budaya yang kita dokumenterkan nggak menarik, itu juga tergantung kemasan dan kontennya itu kan. Tapi bahwa banyak hal, banyak persoalan di sekeliling kita yang pasti akan menarik kita bikin film ya, sepanjang pendekatannya juga tepat ya. Kadang kalau kita memproduksi film itu dengan pendekatan yang kurang tepat juga
yang sebenarnya kontennya bagus tapi eksekusinya kurang pas, ya jadi nggak menarik gitu kan. Jadi memang film itu sendiri kan sebagai sesuatu yang hidup gitu ya, jadi memang harus dikelola benar untuk jadi tontonan apa yang menarik gitu ya. Itu terus apa namanya, selain juga pertama kita memang harus bermodal tontonan yang sebanyak-banyaknya itu loh kan, apalagi kalau dokumenter itu kan yang saya bilang tadi bahwa sebenarnya sebenarnya jarang ya, meskipun sebenarnya banyak, tapi maksudnya akses kita mendapatkan tontonan dokumenter menarik itu kan sangat jarang. Tidak mungkin setiap hari kita bisa menemukan ada dokumenter di bioskop gitu kan. Mungkin baru 1-2 tahun ini aja ada film-film dokumenter panjang gitu ya yang udah diputar di bioskop gitu kan. Tapi tahun-tahun sebelumnya ya nggak ada. Kemudian meskipun banyak juga sebenarnya karya-karya dokumenter alternatif, tapi juga akses kita untuk mendapatkan itu ya sebenarnya kita masih merasa kesulitan itu kan. Kita harus dapat di mana, ada pemutaran di mana dan sebagainya itu kan. Nah, jadi butuh tontonan yang banyak. Selain itu kita sebagai pembuat film ya, teman-teman pelajar misalkan kalau memang akan terjun di situ ya harus banyak membaca ya, otomatis gitu kan, karena sebelum sampai menghasilkan film pun sebenarnya kita juga akan menghasilkan tulisan gitu loh kan. Nggak mungkin kita bisa menuliskan kalau kita nggak punya modal membaca itu kan, modal pengetahuan gitu kan. Dan ya mungkin tidak harus sampai membaca buku yang banyak lah gitu kan, beberapa aja ya memang terkait dengan itu. Yang terpenting tentu informasi-informasi terkait dengan ide yang akan kita bikin gitu ya, ide yang apa kita bikin. Tapi yang pasti bahwa ya sebenarnya sama sih, dokumenter maupun fiksi adalah bagaimana kita menempatkan persoalan di situ ya, permasalahan kita tangkap dulu, konflik apa yang memang menarik untuk diangkat, kemudian kita tangkap dan gitu kita olah gitu kan, lupa. Karena lagi-lagi ini bukan sekedar kita membuat dalam bentuk medium tulisan gitu kan. Film tahapan menulisnya itu ada itu, jadi nggak cuma berhenti di situ, tapi bagaimana memvisualkan gitu ya. Makanya bentuk-bentuk dokumenter juga sebenarnya kan banyak banget kan. Dokumenter apa tergantung pendekatan kita agar film itu menjadi menarik. Jadi kayak misalkan apa namanya, kita menemukan misalkan subjek yang sebenarnya dia monoton gitu loh, tapi kalau kita bisa melakukan pendekatan bentuk dari dokumenter itu tepat, ya akan menarik gitu kan. Seringkali kita menonton dokumenter itu kok kayaknya menonton banget gitu kan, apa hanya ngobrol, hanya wawancara dan sebagainya. Nah, butuh bentuk pendekatan yang lebih yang berbeda ya, mungkin ya, bentuk pendekatan berbeda agar penonton juga menemukan bentuk dokumenter yang baru gitu kan, yang tidak membosankan gitu. Itu ya kira-kira seperti itu sih Mbak. Oke, Mas. Jadi ini ya, kayak kita kalau mau menulis tulisan yang bagus, pasti kan kita harus baca, banyak punya referensi gitu. Sama dengan kita buat film ya, Mas. Kalau kita mau buat film yang bagus, otomatis kita juga harus banyak-banyak menonton film bagus-bagus yang lain untuk kita referensi membuat film gitu ya, Mas. Iya. Iya, dan itu biasanya jadi kelemahan pelajar di Purbalingga. Itu kelemahannya itu kan membaca. Itu jadi pembaca itu sesuatu yang harus dipaksa. Mungkin kalau nonton sepanjang ada materinya, oke lah mereka menonton itu kan. Tapi kalau membaca ini paling susah. Saya harus maksa mereka untuk membaca. Itu setidaknya apa ya, informasi-informasi yang memang dokumenter itu didapatkan dari bacaan-bacaan itu kan mereka harus membaca itu loh. Tapi kebiasaan membaca ini ya dialami teman-teman pelajar itu seperti itu sih. Nah, kalau menurut Mas nih, kalau di Purbalingga misalnya itu masalahnya adalah mereka paling susah gitu untuk disuruh baca. Nah, sementara nih media film itu kan lebih mudah untuk mengcapture atensi gitu ya, Mas. Nah, kira-kira gimana trik-triknya supaya film itu kemudian bisa memberikan pesan yang sama banyaknya dengan sebuah buku bacaan misalnya. Jadi kayak kita kan
tahu ya kalau banyak banget film-film yang disadur dari buku gitu. Nah, kalau menurut Mas Bowo sendiri trik-triknya itu apa sih Mas untuk bisa menyampaikan pesannya itu dengan dengan tepat gitu? Ya, mungkin penyadaran ya, maksudnya gini, pelajar itu sendiri kan mereka belum menyadari bahwa produk yang mereka bikin ini sebenarnya film ya, katakanlah film itu sebenarnya salah satu media untuk membantu teman-teman mereka yang malas membaca gitu kan. Tapi yang memproduksi kan harus senang baca dong gitu kan. Jangan sampai ya, produsennya nggak suka membaca, terus bagaimana produknya nanti untuk teman-temannya. Artinya bahwa pembuat film ini harus multi gitu. Jadi nggak asal aku senang film gitu kan. Sementara proses membuat film itu nggak mereka jalani dengan baik gitu kan, bahwa produk mereka nantinya akan berguna untuk teman-temannya yang nggak suka baca, yang merasa lebih bisa memahami pengetahuan itu lewat video, lewat film gitu kan, dan itu harus diproduksi. Tapi memproduksi itunya kan tetap harus punya bacaan yang banyak gitu kan, yang kental, agar memang produknya itu berkualitas gitu. Nah, saya berbicara bahwa ini kelemahan teman-teman pelajar yang memang ingin membuat film. Jadi biasanya mereka masuk ke ekskul film itu hanya senang-senang gitu kan. Wah, mungkin malah punya tujuan hanya sekedar jadi artis. Padahal mereka kan produsen, mereka yang akan membuat film. Jadi harus banyak yang harus dikerjakan gitu sih. Mungkin bisa di-share nih Mas, kalau kita mau bikin film gitu ya, project film gitu, peran-peran apa saja sih yang bertugas di situ, kemudian job desk-nya apa nih gitu, buat teman-teman share sama teman-teman di sini. Oke, ya mungkin kita membedakan di dua hal aja ya dulu ya, film dokumenter sama fiksi itu jelas secara kru itu berbeda banget kan. Dokumenter bisa dikerjakan dengan tenaga atau kru yang lebih sedikit, sangat lebih sedikit ya, paling berapa 3 atau 5 orang. Bahkan kalau mampu cuma sendirian juga bisa itu kan. Jadi dari sisi kru itu dokumenter cukup membantu secara secara jumlah kru gitu kan. Cuma memang pekerjaannya lebih berat karena mikirnya lebih banyak gitu kan. Kalau fiksi kan kalau sudah tahapan praproduksi masuk ke produksi itu kan sudah lebih mendingan gitu kan. Kalau dokumenter dari pra sampai pasca mungkin akan tetap ada perubahan konsep ya gitu. Jadi naskah atau skenario yang sudah dibuat di dokumenter itu di awal itu ketika produksi belum tentu ajak seperti itu, akan jadi berubah ketika ada di lapangan gitu kan, karena menemukan hal-hal baru gitu kan. Dan berat ketika dokumenter itu memang pemainnya itu kan dinamakan subjek ya, dinamakan subjek gitu kan. Beda kalau di fiksi itu kan aktor, aktris gitu yang mereka memang memerankan orang lain ya. Kalau di dokumenter itu kan subjek itu kan mereka menjadi diri sendiri gitu kan. Nah, saya punya trik kalau di Purbalingga itu teman-teman pelajar itu mesti menggarap dokumenter dulu, yang sulit dulu gitu ya. Dokumenter itu setidaknya bagi teman-teman pelajar itu dinilai paling sulit daripada membuat fiksi. Kalau fiksi kan bareng-bareng nih, itu kan job desk-nya lebih jelas itu kan, lebih sifatnya adalah kerja bareng ya, kerja bersama bareng, ada belasan kawan-kawan yang bisa mengerjakan itu. Tapi kalau di dokumenter itu karena krunya juga sedikit, satu orang biasanya juga tidak aja memegang satu jabatan tapi beberapa itu, karena memang sengaja di minimal mungkin gitu kan di produksi dokumenter itu gitu. Dan persoalan-persoalan yang diangkat juga bisa langsung mengena itu, apalagi dari beberapa film di Purbalingga itu kan lumayan sensitif ya, yang digarap teman-teman ya. Mereka menggarap misalkan tentang isu lingkungan, tentang penambangan pasir di sungai ya, tentang galian C misalkan. Mereka menghadapi preman-preman di sana itu kan, menghadapi hal-hal yang memang sebenarnya belum bisa dihadapi oleh teman pelajar. Tapi ketika mereka merasa nyaman bahwa merasa punya tanggung jawab bahwa film mereka
harapannya bisa mengubah ya, meskipun mungkin tidak besar perubahan itu, tapi setidaknya ada pengaruh gitu kan. Mereka bikin film kepengen menangkap sesuatu yang nggak bener nih di lingkungan mereka itu kan. Jadi justru malah menjadikan mereka, ketika ada tekanan, bukan menjadikan mereka merasa takut, tapi merasa bersemangat bahwa film ini harus jadi nih, harus bisa ditonton masyarakat, karena dia merasa bahwa ketika mereka dapat tekanan, berarti memang ada yang salah nih di situ gitu kan. Rata-rata seperti itu ya, belum lagi film dengan persoalan-persoalan yang macam-macam lah yang mereka tangkap di lingkungan mereka, seperti itu sih. Nah, gini Mas, kalau teman-teman di sini nih, teman-teman peserta webinar kita ini tertarik nih untuk menonton film dokumenter misalnya, ada nggak sih rekomendasi dari Mas Bowo tentang film apa sih film-film dokumenter yang akan menarik banget buat teman-teman di sini? Boleh itu Indonesia atau mungkin lokal gitu ya, di Purbalingga atau di Jawa gitu, atau Barat juga mungkin bisa kasih rekomendasi Mas? Ya, kalau beberapa film-film teman-teman pelajar Purbalingga ya ada di YouTube-nya CLC Purbalingga itu ya, ada di CLC Purbalingga. Terus ya bisa langsung ada di YouTube ya Mas. Terus kan ada juga kan beberapa website yang memang tentang film ya, kayak misalkan Vidsi.com itu kan juga film-film se Asia gitu ya, termasuk Indonesia. Di situ juga ada dokumenternya itu kan, yang bisa kita saksikan juga di situ ya. Tak pikir saat ini aksesnya udah bisa lah. Tapi yang terpenting memang kalau di film untuk persoalan literasi itu memang mesti berjejaring gitu sih dengan kawan-kawan komunitas film untuk mendapatkan materi-materi yang spesial ya, bisa dibilang itu kan. Gitu sih. Kalau nggak salah itu saya pernah tahu ada website judulnya Kanopi ya, kanopi.com itu banyak banget di situ ada film-film dokumenter, tapi mungkin aksesnya memang universitas gitu ya, atau kayak perpustakaan biasanya ada akses ya Mas ya? Iya, itu juga ada ya. Nah, oke Mas, pertanyaan terakhir dari saya nih, kira-kira kan tadi kan sudah Mas Bowo udah jelasin kalau kelemahan pelajar itu biasanya mereka bikin filmnya gini. Nah, tapi manfaatnya apa sih Mas kalau menurut Mas Bowo, manfaat bagi pelajar tersebut kalau mereka itu menghabiskan waktu dengan membuat film gitu, manfaatnya untuk dia apa, manfaat untuk komunitas apa, kemudian apa skill-skill yang bisa dikembangkan itu apa aja Mas? Ya, tertarik. Kalau manfaat detailnya sih mungkin tergantung pribadi-pribadinya ya. Jadi misalkan yang seharian nge-game gitu ya, jadi ada waktu untuk bikin film gitu ya. Tapi yang pasti gini, ada pembentukan karakter ya, yang saat itu kita nggak bisa meraba karakter seperti apa gitu kan, karena di situ kan berproses. Produksi film kan ada proses panjang yang interaksi, ngobrol, diskusi gitu kan, nonton, membaca, macam-macam lah. Yang mereka juga mungkin saat mengalami itu lebih banyak merasa jenuh, lebih banyak merasa males dibanding sebenarnya mereka sedang berproses sesuatu untuk 2-3 tahun itu baru bisa kerasa gitu ya, baru bisa merasakan ya. Artinya bahwa setelah mereka lulus SMA baru ngerti nih, ternyata dulu ketika mereka berproses di film ketemu lagi nih di bangku kuliah gitu kan, mengerjakan tugas yang sebenarnya sudah pernah dikerjakan, ada diskusi di situ. Terus kalau film dokumenter ini pasti ngena banget riset gitu kan, dokumenter harus riset, fiksi juga harus riset, tapi tidak sedalam dokumenter gitu kan. Itu yang paling dirasakan teman-teman sih di saat mereka masuk bangku kuliah gitu kan, karena saat sekolah ya, apalagi kalau di Purbalingga itu nggak ngerti riset apa ya, nggak pernah melakukan itu. Guru juga mungkin boro-boro menugaskan gitu kan, memberi teori seperti apa riset, bentuknya seperti apa aja yang harus dilakukan aja enggak itu. Tapi kalau di film meskipun risetnya sederhana, mereka melakukan itu gitu kan. Artinya riset yang memang tanpa teori dakik-dakik, tanpa diajari macam-macam, mereka melakukan itu gitu kan. Dokumenter kan mesti
akan ke lokasi, nyatet, motret, ngobrol, terus kemudian sampai ke rumah didiskusikan. Oh tadi ketemu ini gitu kan. Ya tentu kalau di Purbalingga ada diskusi intensif dengan saya itu kan. Saya arahkan pelan-pelan untuk mereka memahami. Oke, petanya seperti ini berarti masalahnya ada di sini. Orang-orangnya seperti ini. Oh ini layak nih jadi subjeknya masuk. Oh ini setengah-setengah, mending nggak usah. Kita cuma butuh subjek ini dan sebagainya itu kan. Jadi akan ketemu memang benang merah yang memang mereka dapatkan informasinya dari lapangan, yang itu sama sekali tidak pernah ditemui saat di bangku sekolah. Itu sih. Menarik ya, jadi banyak banget yang bisa kemudian dikembangkan gitu ya, manfaat gitu bagi teman-teman pelajar yang ingin membuat film. Nah, makasih banget sebelumnya Mas, penjelasan dari Mas Bowo menarik banget. Nah, langsung aja kita ini ya menuju ke sesi tanya jawab ya Mas, Mbak Gilang juga ya. Kita ada pertanyaan untuk mungkin Mas Bowo dulu sekalian. Jadi ada pertanyaan dari Mbak Ita. Bentuk-bentuk film dokumenter itu apa aja Mas? Terus tantangannya membuat dokumenter apa saja? Mungkin Mas Bowo bisa baca di kolom chat di situ. Frame-nya seperti apa agar menarik? Nah, itu gimana Mas? Oke, kalau bentuk film sebenarnya bisa macam-macam ya. Jadi film dokumenter yang memang di situ ada interview, ada wawancara, gitu ya. Artinya ada film dokumenter juga yang tanpa interview, tanpa wawancara, gitu kan. Kemudian ada dokumenter yang di dalamnya juga biasanya ada narasi kan, ada narator yang membacakan informasi, gitu kan. Bahkan ada juga dokumenter yang memakai presenter ya. Jadi presenter memang muncul di di film itu. Tapi ada juga yang ketiga-tiganya nggak ada sama sekali itu kan, namanya dokumenter observasional gitu ya. Ini sih biasanya kalau saya mengajarkan ke pelajar di Purbalingga ada tingkatan seperti itu. Kalau mereka bisa membuat film sampai tahapan observasional itu luar biasa gitu ya. Artinya mereka akan harus banyak meluangkan waktu untuk dokumenter itu, karena risetnya terus produksinya itu memang benar-benar butuh waktu yang mendalam ya untuk pendekatan ke sana. Itu seperti itu sih Mbak. Terus frame-nya seperti apa Mbak? Menarik. Menarik gimana Mbak? Mbak Ita gimana Mbak Ita? Maksudnya frame seperti agar menarik. Seperti apa frame-nya agar menarik? Mungkin filmnya bisa untuk menarik bagi penonton gitu loh Mas. Jadi frame yang kita harus ambil itu dari frame apa seperti itu. Oke. Ya mungkin bayangkan saya gini, frame itu kayak tampilan ya. Ya sebenarnya bentuk juga sih. Artinya sesuatu yang memang sebenarnya dokumenter itu kalau dibuat dengan pendekatan yang biasa ya, dengan wawancara mungkin ya, hanya asal itu terus kemudian jadi nggak menarik gitu ya. Penangkapan orang juga jadi bentuknya jadi biasa saja. Ada satu film di Purbalingga yang itu tadi subjeknya cuma satu orang, mau nggak mau satu orang, karena nggak mungkin dimasukkan oleh subjek yang lain, tapi dia adalah Gerwani ya. Jadi dia bercerita tentang bagaimana saat tahun 65 itu 63 lah ya, itu dia memang melakukan pembelaan terhadap petani-petani saat itu ya. Kemudian dia gabung dengan organisasi Gerwani itu. Nah, ketika anak-anak meriset, kita diskusi, terus rupanya nggak mungkin memunculkan subjek yang lain. Dia benar-benar tunggal gitu kan. Nah, kalau cuma diwawancara ya, mereka cerita terus kita syuting kegiatan dia ya, kemudian tidak menarik, akan sangat biasa. Padahal film ini punya konten yang luar biasa ya. Akhirnya dibuat si subjek ini, kebetulan ibu-ibu ya nenek-nenek tentunya, dia itu senang cerita ya. Artinya dia dibuat cerita, dibuat
diajak ngobrol tapi sambil disuting, tapi nggak akan dipakai visualnya, hanya suaranya gitu lah. Baru visualnya berupa rutinitas mereka yang memang rutinitas si subjek itu yang memang unik gitu kan. Jadi kebetulan si ibu ini memang rajin banget kerja ya, memasang, bersihin rumah, terus hidupnya sendiri gitu kan. Tapi dia punya masa lalu yang kelam, yang tidak banyak orang tahu. Ya, terus ketika subjek itu ditemukan, ya udah satu orang aja, itu satu subjek saja. Tapi kan kebingungan ngeframe-nya akan seperti apa, bentuk dari film akan seperti apa. Ya dengan pendekatan cerita itu. Jadi dia ngobrol, dia cerita, tapi nggak dimunculkan saat berceritanya, hanya dimanfaatkan audionya saja. Itu gambarnya adalah aktivitas si ibu itu sih. Oke, makasih banget Mas Bowo untuk penjelasannya ya. Itu tadi Mbak Ita, jawaban untuk pertanyaan Mbak Ita ya dari Mas Bowo. Nah, pertanyaan Mbak Ita selanjutnya, nah ini aku pengen nanya nih Mbak Ita ini dari SMA mana ya? SMA bukan di Jogja kali ya Mbak Ita ya? Oke, langsung aja Mbak Ita, pertanyaan yang buat Mbak Gilang ya. Halo Mbak Gilang, apakah masih? Masih, tapi mungkin yang ke Mas Bowo dituntaskan dulu ya. Ini ada pertanyaan dari teman-teman yang ke Mas Ya? Bowo ya. Oh ya, ada Rahmat Fajar dari SMA Muha nih Mas. Gimana sih caranya melakukan riset film yang mudah gitu untuk divisualisasikan? Ya, riset yang mudah itu untuk kalian nggak usah terlalu pedulikan soal teori ya. Justru karena ketika terlalu banyak baca teori riset malah nanti pusing. Yang terpenting adalah kita mencari dua hal aja dulu. Jadi riset sekunder, riset primer gitu ya. Kita mengerjakan riset sekundernya dulu. Kita cari informasi pustaka sebanyak-banyaknya ya, lewat internet, lewat berita media massa dan sebagainya. Kita kumpulkan sebelum kita ke lapangan. Baru setelah ke lapangan, pokoknya modal melihat, merasakan, nah itu di indera kita itu dipakai semua lah, mendengar itu dipakai semua. Kita mencatat, kita motret, ya, kita sambil merasakan bagaimana calon-calon subjek yang ada di lapangan itu mereka mengeluh ya, atau mereka berterang dan sebagainya, kita tangkap semua, gitu kan. Baru kita tuliskan, kita di rumah itu kita menuliskan apa yang kita dengar, kita rasakan, itu kita tuliskan semua. Setelah itu kita diskusikan dengan teman-teman, kemungkinan seperti apa. Mas, kalau masih belum lengkap, rasa belum lengkap, belum marem, ya udah datangi dulu. Semakin kita itu akrab dengan subjek kita, ya akan semakin bagus, gitu kan. Artinya mereka pasti akan semakin terbuka. Semakin kita, nah itu juga PR buat kita periset ya untuk film ya, butuh strategi tertentu untuk mendekati calon-calon subjek gitu kan, agar mereka percaya, mereka yakin. Semakin mereka percaya, semakin terbuka ya, persoalan-persoalan pribadi pasti akan diungkapkan gitu. Jadi menanamkan nilai kepercayaan itu untuk subjek itu jadi penting dalam proses riset di film dokumenter. Itu sih. Oke, terima kasih Mas Bowo. Itu tadi pertanyaan dari Rahmat Fajar gitu ya jawabannya Rahmat. Oke, selanjutnya untuk Mas Bowo lagi. Dari pertanyaan dari Adiatma nih Mas, dari SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Bagaimana sih cara merangkul adik kelas gitu? Atau kayak mungkin junior-junior di sekolah supaya mau join ke komunitas film gitu. Jadi nilai jual yang bisa ditawarkan gitu loh, supaya ada proses regenerasi juga kan Mas, terutama di komunitas-komunitas film SMA seperti itu. Ya, sebenarnya kalau kuncian pelajar itu satu sih, ketika ada prestasi. Sebenarnya meskipun itu nggak jamin ya, tapi biasanya di sekolahan itu ketika kita punya komunitas, kita punya eskul di sekolah itu, kalau kita udah prestasi, orang itu baru ngelirik, baru melihat itu. Jadi
ya tunjukkan dulu prestasi itu gitu kan. Nah, tapi di hal lainnya ini soal pendekatan ya, soal apa yang kita kerjakan itu memang jadi sesuatu yang berguna untuk lingkungan kita kan. Dan film itu bisa benar-benar bisa jadi medium untuk itu, artinya di sekolah aja misalkan kita bisa menangkap banyak hal lah ya, hal yang baik-baik maupun ya, hal yang buruk-buruk gitu kan. Kita bisa misalkan tujuan kita memperbaiki hal-hal yang ada di sekolah, ya udah bisa kok lewat film gitu kan, yang baik-baik apalagi gitu kan. Ya memang ada resiko, tapi kalau memang itu tujuannya untuk menjadi baik ya kenapa enggak gitu kan. Teman-teman yang di SMA itu masih jarang mencoba mengulik hal-hal yang sifatnya misalkan keuangan yang ada yang untuk kegiatan sekolah aja, mesti kan rata-rata ya udah kalau udah ditentukan oleh sekolah ya nurut gitu kan, padahal kan perlu ditelusuri juga kan kebenarannya dan sebagainya itu kan. Anggaran untuk ekskul dalam setahun seberapa dan sebagainya itu juga sebenarnya perlu ditelusur gitu ya. Nah, kalau teman-teman film di sekolah berani melakukan itu ya jadi menarik gitu kan, jadi punya fungsi lah, fungsi kontrol gitu kan. Selama ini yang nggak di sekolah nggak ada yang kontrol, ya teman-teman film itu dengan kamera itu melakukan pengontrolan gitu ya. Gampangannya kayak wartawan itu kemudian menjadikan fungsi kerja mereka itu untuk mengontrol ya sesuatu yang ada di lingkungan mereka, seperti itu sih. Okay. Nah, begitu Adiatma jawaban dari Mas Bowo ya. Siap, oke. Mungkin bisa ke Mbak Gilang sekarang. Oh ya, sorry, masih ada satu lagi nih Mas Bowo, sedikit aja. Ada nggak sih Mas saran untuk aplikasi untuk editing film biasanya untuk pemula? Saran dari Mas Bowo. Editing film itu soal selera sih. Jadi bisa apapun. Kalau kita seleranya pakai software apa itu ya memang apa yang kita biasa pakai itulah. Tapi kalau untuk bukan profesional memang biasanya pakai premium ya, Premiere Pro ya. Biasanya itu sih Premiere Pro itu. Setidaknya di situ lengkap gitu ya, apa yang kita butuhkan bisa ada di software itu gitu. Kalau TikTok gimana Mas? Apa aja sih wong yang namanya editing itu kan soal kemasan kan. Kita pengen masukin apa sepanjang software itu bisa ya itu yang dipakai, itu aja sih. Kalau kita nyaman ngedit dengan HP, aplikasi yang ada di HP, ya udah pakai itu tuh. Kalau saya mungkin karena biasa ngedit minimal di laptop, kalau di HP nggak telaten gitu kan, harus aku pindah file di HP itu karena ada kebutuhan yang memang di HP nggak ada, misalnya itu kan. Misalnya coloring, coloring sebenarnya di HP juga bisa, tapi bagi saya kurang marem kan coloringnya, ya udah saya harus pindah file ke komputer lain itu sih. Oke, kalau Mbak Gilang gimana Mbak? Mungkin Mbak Gilang pernah bikin film gitu ya, terus pakai editing apa Mbak? Yang apa namanya user friendly gitu untuk teman-teman pemula di sini. Halo Mbak Gilang, mic-nya mungkin masih off. Halo? Mbak Gilang. Mic-nya masih off. Nah, udah. Gimana Mbak Gilang? Apa kalau Mbak Gilang ada saran nggak buat teman-teman yang pengen belajar editing gitu ya, untuk pemula itu kira-kira apa nih biasanya Mbak Gilang pakai apa? Kalau untuk HP biasanya
yang paling populer saat ini KineMaster. Walaupun ada banyak pilihan ya. Ada juga Movavi, ada juga Filmora. Semuanya memang membutuhkan apa namanya? Teman-teman harus belajar masing-masing karena stylenya beda-beda. Tapi prinsip-prinsipnya sama seperti ketika misalnya teman-teman belajar Adobe Premiere ya. Anak SD usia 9 tahun itu bisa belajar pakai KineMaster 1 jam udah lancar gitu. Jadi saya kira teman-teman apalagi yang SMA ya pasti cepat nanti menguasai itu. Cuma memang kalau yang aplikasi di HP itu kadang-kadang kalau kita nggak bayar, logo dari aplikasi tersebut akan muncul di film. Dan ini akan berbeda ketika misalnya teman-teman pakai Premiere yang memang softwarenya sudah dibeli dari awal gitu ya. Itu tidak akan muncul gitu di apa namanya di film gitu. Itu yang biasanya dipakai oleh teman-teman komunikasi di sini kalau bikin berita video yang pendek 2 menit, 3 menit itu pakai KineMaster itu sudah cukup banget. Gitu. Itu free Mbak atau free, tapi nanti akan ada logo KineMaster-nya. Iya. Ya, logo airnya. Gitu. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya Mbak Gilang, bisa nggak tolong untuk dijelasin lagi gimana sih caranya kita untuk melihat film dengan baik tanpa mengurangi nilai entertainment-nya, gitu. Karena mungkin teman-teman tuh ada gitu yang penonton gitu ya, terus yang kehidupannya tuh udah berat, udah stressful, terus kita pengen nonton film itu untuk menghibur gitu. Tapi kita tetap kritis gitu, tapi tetap juga nggak jadi stres, makin stres gitu. Gimana Mbak caranya Mbak? Gimana ya jawabnya? Karena sebetulnya saya yakin ketika teman-teman sedang menonton film dan di sana teman-teman engage terhibur sekali gitu ya, itu saya yakin tetap ada unsur teman-teman itu mengamati jalan ceritanya ini oke atau tidak untuk dilanjutkan misalnya. Jadi sebetulnya unsur kritik itu sudah dari awal gitu ya. Cuma di sini dengan literasi film kita mencoba untuk membuatnya lebih sistematis gitu. Jadi ketika saya mencermati film dari sisi aktornya, dari sisi kostumnya katakan, atau cara mengedit warna dalam film, itu apakah masuk dalam unsur sinematik atau dramatik misalnya, itu kita akan lebih paham gitu. Nah, persoalannya memang ketika kita semakin sering menonton film-film yang bermutu atau kita paham dengan apa sih yang membuat film itu menarik gitu. Itu tadi yang sudah disinggung oleh Mas Bowo juga, itu mau nggak mau nanti selera kita terhadap film apa yang kita bisa atau mau tonton itu akan terbentuk dengan sendirinya. Jadi saya sendiri misalnya akan menghindari film-film yang terlalu banyak unsur apa namanya dramatisasi yang berlebihan gitu atau film yang terlalu banyak unsur fantasi misalnya. Kalau teman-teman suka Harry Potter misalnya, saya tidak terlalu suka dengan itu gitu. Nah, ini bisa jadi persoalan selera, bisa jadi juga teman-teman sudah punya apa namanya standar yang menurut teman-teman film yang berkualitas itu yang seperti ini loh, yang misalnya tetap ada unsur kritik sosial gitu, meskipun itu film fantasi misalnya. Dan itu saya kira malah membuat kita lebih seneng nonton film tersebut gitu, karena kita jadi punya cara untuk menganalisa film, jadi tertantang. Kira-kira film ini membuat konfliknya seperti apa sih? Gitu. Jalinan konfliknya diciptakan karena apa? Apakah karena benturan kepentingan di antara tokoh, ya, atau hal yang lain gitu. Ini setiap film bahkan akan sangat berbeda gitu ya. Kalau di Indonesia apa ya, konfliknya mungkin tidak terlalu ribet gitu. Konfliknya lebih semata-mata tercipta karena
si ini tidak tahu suatu informasi atau si ini masih dianggap misteri gitu, sosok itu masih dianggap misteri gitu, atau si ini punya kebiasaan buruk apa. Nah, hanya semacam itulah kalau di Indonesia nih film-filmnya yang yang sukses. Bahkan film-film seperti ayat-ayat cinta, ya, ayat-ayat cinta 1 maupun 2, menurut saya banyak hal yang tidak masuk akal dalam film itu gitu, tapi nyatanya tetap laris gitu kan. Sepanjang film saya lebih ke tergelitik, kenapa kok tokoh ini mengeluarkan pernyataan seperti itu, kenapa hal seperti ini menjadi konflik yang besar, atau hal yang besar ini justru dianggap sebagai sesuatu yang sangat kecil atau remeh dalam film tersebut gitu. Jadi meskipun film itu laris, belum tentu film itu akan dianggap bermutu dari kacamata kita sebagai pembelajar film. Saya yakin Mas Bowo setuju. Banyak film independen, dokumenter yang jauh lebih bermutu ketimbang film-film yang ada di layar lebar Indonesia yang terkenal, yang menghabiskan dana besar untuk membuatnya dan kemudian menarik penonton yang sangat tinggi. Film-film yang saya cermati, judul-judul film si Elsie Purbalingga ini juga banyak yang hal-hal kecil sehari-hari, namun ketika disimak baik-baik ternyata ini merepresentasikan sesuatu hal yang besar gitu. Nah, jadi tidak selalu film yang bagus itu harus punya konflik yang sangat kompleks, itu tidak juga gitu ya. Cuma memang di sini dengan referensi film yang bagus, yang bermutu, kita akan lebih bisa, film itu membuat kita berpikir sebagai penonton setelah film itu selesai, kita lebih bisa lama merenungkan makna dari film itu gitu. Ketimbang misalnya film yang menurut saya ya ketika kita sudah nonton gitu ya selang 1 hari udah dilupakan gitu. Tapi beda ketika kita menonton film yang bahkan ketika lewat 1 minggu gitu, kita masih penasaran sebetulnya apa sih yang terjadi di suatu adegan itu, kemudian kita nonton lagi film itu. Nah, itu sebetulnya ciri film yang bagus gitu. Kita mau menonton 2, 3, 4 kali bahkan gitu. Mungkin itu dari saya. Oke, makasih Mbak Gilang. Ini ada pertanyaan lagi dari Adiatma untuk Mas Bowo dan Mbak Gilang. Nah, mungkin sekalian Mbak Gilang dulu. Untuk coloring di film yang bagus itu dan sesuai dengan alur cerita serta suasana film yang dibuat itu bagaimana ya Mbak gitu? Karena si Adiatma ini teman kita, dia ini kesulitan gitu, selalu buntu untuk kita menentukan coloring yang bagus. Mungkin Mas Bowo yang lebih bisa menjawab soal itu ya. Oke. Langsung gimana Mas Bowo? Ya, coloring ini kan sebenarnya secara teknis tugas editor gitu ya. Tapi ketika menjalankan sebelum teknis mengerjakan itu tetap harus ngobrol dengan sutradara gitu. Apakah artinya bisa ditawarkan, yang menawarkan ini bisa dari editor atau juga dari sutradara, kepenginnya filmnya nanti ke arah mana coloringnya, karena bagaimanapun coloring ini kan memang membangun mood penonton nantinya kan itu. Jadi mesti diobrolkan kesepakatannya seperti apa, apakah dari sutradaranya yang menawarkan atau dari editornya. Jadi mesti ada obrolan, atau kalau memang editor dan sutradara itu jadi satu, ya ini soal pengalaman juga gitu kan. Menempatkan warna itu kan memang urusannya membuat mood penonton untuk bisa ikut hanyut dalam cerita film yang kita bikin itu kan. Tapi kalau itu sebenarnya karena sering latihan, sering dikerjakan, nanti akan lebih cepat kok penentuan coloring di editing kita itu. Jadi sering-sering aja nonton film dan sering-sering memang belajar ngedit dengan warna-warna yang kepengen kita tawarkan ke penonton, seperti itu sih. Jadi basically kayak kita mengasah sensitivitas kita sendiri terhadap mood gitu ya Mas ya, mood film yang ingin kita
tampilkan gitu ya Mas ya? Iya, iya betul. Dan sebenarnya kan ya itu artinya memang dari konten filmnya kan itu akan memengaruhi warnanya juga kan. Bahkan di beberapa film dalam satu film itu warnanya bisa beda-beda gitu kan. Misalkan karena kayak film apa namanya Romeo Julietnya Andi Bahtiar Yusuf misalkan itu kan. Di beberapa adegan itu kan dibuat beda warnanya. Oh, ketika ada di syuting itu membicarakan tentang apa Persib ya di Bandung ya cenderung warna biru gitu kan. Ketika syutingnya di Jakarta apa ngomongin soal Persija ya warnanya lebih ke orange dan sebagainya itu kan. Jadi memang kebutuhan-kebutuhan yang ada di film itu bisa ditangkap untuk urusan coloring itu sih. Oke, itu ya Adi. Semoga pertanyaannya terjawab. Oke, sip. Terima kasih Mas, katanya Adi sangat bermanfaat. Selanjutnya nih yang terakhir Mas Bowo dari Zahra Nisa. Kalau untuk soundtrack gitu Mas, kalau kita mau pakai soundtrack untuk film kita, nah supaya kita tidak terkena copyright infringement itu gimana? Apakah maksudnya prosedurnya seperti apa gitu? Ya harus bikin yang asli itu sih mau nggak mau. Harus bikin sendiri ya. Iya, jangan nyuplik dari musik orang lain itu. Di Purbalingga itu teman pelajar itu dari awal pasti tak biasakan itu, jangan sampai bikin video meskipun main-main ya, meskipun main-main ini iseng, ini main-main nyuplik lagu orang lain gitu loh. Kalau bisa dihindari. Siapa tahu video main-main kita jadi penting, jadi dibutuhkan gitu kan. Nah kita kan kerepotan gitu kan, apalagi kalau stok shootnya udah dibuang, udah hilang nggak kemana, padahal video kita dibutuhkan untuk sesuatu yang memang semuanya harus serba orisinil gitu kan. Jadi harus dibiasakan dari awal, jangan memakai lagu orang lain di luar izin ya. Kalau diizinkan nggak masalah, itu kan persoalan teknis aja untuk membuat surat izin dan sebagainya. Tapi kalau bisa ya itu semuanya serba original lah ada di video kita itu. Tapi kalau seandainya kita terpaksa atau misalnya kayak kita pakai lagu orang lain gitu, kalau seandainya kita tulis di kreditnya, itu apakah boleh atau apakah sebaiknya dihindari, Mas? Kalau selama ini sih yang saya alami sepanjang tidak untuk kebutuhan kompetisi atau festival, masih oke lah. Tapi kalau untuk festival, kalau bisa original. Oh, oke. Itu nilai plus gitu ya, Mas ya kalau festival? Iya, pasti. Oke. Oke, makasih Mas Bowo. Mas Bowo ada nggak mungkin pesan-pesan terakhir? Maksud bukan pesan terakhir ya, tapi pesan-pesan sebelum kita tutup gitu acaranya buat teman-teman peserta webinar ini. Pesannya sih aku berharap bisa ketemu kalian langsung lah. Jadi lebih marem kalau berbagi ilmunya ketemu langsung. Itu sih. Oke, kalau teman-teman yang tertarik bikin film gimana Mas? Mungkin ada kata-kata yang menyemangati atau gimana gitu Mas Bowo? Apa ya? Ya jangan menggampangkan mungkin sih. Kadang kan ada juga yang menganggap bahwa bikin film gampang gitu kan. Jangan menggampangkan gitu aja. Iya bahwa bikin film itu bisa saat ini hari ini bisa dibuat oleh siapapun. Teknologi sudah gampang gitu kan. Akses dan sebagainya udah gampang, beda dengan 10 tahun yang lalu. Tapi pesannya jangan menggampangkan. Itu karena nanti jadi asal, nggak ada karya yang bagus, yang fenomenal gitu kan, karena menggampangkan itu. Mesti harus dipersiapkan benar lah itu sih. Harus dipersiapkan serius dan matang gitu ya Mas ya. Betul, ya. Oke, makasih Mas Bowo. Kalau Mbak Gilang gimana Mbak Gilang, ada pesan-pesan buat teman-teman di sini sebelum kita tutup acaranya? Mungkin saya menguatkan pesannya Mas Bowo tadi yang sempat dipaparkan dalam presentasinya, bahwa produksi film itu sebetulnya justru dilakukan oleh teman-teman peminat film yang memang sudah fasih berbicara tentang film. Dan kefasihan itu bisa dilihat dari aspek-aspek literasi film yang sudah saya sampaikan. Dengan kata lain, untuk bisa membuat film yang bagus, teman-teman harus bisa mengkritisi film yang sudah ada beredar saat ini, yang sudah teman-teman sering tonton. Begitu. Jadi
makin banyak menonton film yang bermutu, itu akan menambah referensi yang bisa jadi berguna ketika teman-teman nanti memproduksi film. Itu saja catatan dari saya. Oke, Mbak Gilang ada nih nggak rekomendasi film-film apa aja sih yang sekiranya menurut Mbak Gilang bermutu dan juga bisa bermanfaat gitu buat teman-teman di sini? Kalau saya sih menganjurkan teman-teman ini aja, menghafal sutradara film yang menurut teman-teman filmnya teman-teman sukai gitu. Saya nggak ada. Saya sebetulnya etika dari literasi film kita tidak boleh mengarahkan siswa atau pembelajar literasi itu untuk nonton film yang ini dong supaya menurut saya ini yang paling bagus. Menyuruh menonton, merekomendasikan boleh, tapi menganggapnya paling bagus itu nanti dulu. Bisa jadi teman-teman bisa membuat film yang lebih bagus lagi daripada itu kan. Jadi silakan teman-teman kalau menonton film yang menurut teman-teman itu bagus, boleh teman-teman cermati sutradara itu bikin film apa saja selain yang itu gitu. Jadi akan terlihat polanya, oh begini sutradara yang begini, style yang begini ketika dia membuat film selalu tema-temanya ke arah ini. Oke, makasih Mbak Gilang. Jangan lupa foto-foto kita ya. Iya, kita nanti akan ada foto bersama. Jangan ini ya, jangan cabut dulu. Oke, sebelum kita foto bersama, terima kasih sebelumnya buat Mas Bowo untuk udah meluangkan waktunya ya Mas untuk ngobrol bareng kita sore ini. Dan juga Mbak Gilang, terima kasih udah meluangkan waktu. Dan juga teman-teman peserta di sini, Mas Hakim, Mbak Ita, semuanya peserta di sini, terima kasih udah berpartisipasi. Pertanyaannya oke-oke semua. Nah, aku juga terima kasih dari mewakili Yusyur ya atas kerjasama kita dan juga having fun. Semoga kita semua having fun sore ini ya. Oke, sebelum kita tutup, sebelum kita say bye, kita mau foto dulu. Mungkin teman-teman bisa nyalain kameranya supaya bisa kita foto sama-sama. Nggak apa-apa, ngeblur-ngeblur juga nggak apa-apa kok. Tapi asal jangan lagi di kamar mandi ya. Kasih waktu untuk sisiran-sisiran dulu lah. Oh iya, boleh. Sisiran ya, atau dibenerin jilbabnya. Kecuali pemateri kayaknya sudah siap toh. Bentar. Ini yang mau capture siapa? Mbak Ita atau aku? Mas Hakim? Dana aja. Aku ya, oke. Mbak Ita juga bisa dua-duanya, jadi Dana kelihatan juga di dua ini. Oh. Masih. Oke. Ini layoutnya pakai yang tiled aja Mbak, jadi bisa kelihatan semua. Yang lainnya, kalau... Yang lain mana tuh? Aku tunggu 1 menit ya, kalau enggak, ini berarti enggak mau nampang. Kita pasang nanti di Instagramnya Yusyur. Itu Adiatma udah pose tuh. Apa teman-teman yang lain jangan-jangan ketiduran ya? Zahra Nisa udah gabung sama kita. Aura, Ferani, Cakrawala, Helena, Taskia, sama Mbak Audina juga boleh loh Mbak. Atau kalau malu-malu ya udah nggak apa-apa, yang penting ada foto ininya ya, foto. Oke, Audina off cam. Oke ya, kita siap ya. Untuk screen cap. Adiat. Oke, 1, 2, 3, cheese. Oke, sekali lagi. Ini ya. 1, 2, 3. Oke, Mbak Ita. Yes. Boleh tolong di-capture. Mas Hakim aja, Mas. Mas Hakim.
Oke, sudah. Yap, aku sudah capture screen. Lagi Mas, belum siap Mas. Oke, lagi. oke ya, smile ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alright. Oke. Yeay. Makasih Makasih semuanya. sekali lagi Makasih sekali Mas semuanya. Bo. Mas Bo, makasih Semoga Oke. sudah hadir. Teman-teman bermanfaat semuanya. ya. Ya. Makasih ya, Kak terima Nia. kasih. Mas Bo, Mbak Gilang semuanya. Ditunggu karya-karya filmnya, teman-teman. Dah. Ini internetnya down, jadi laptopku nggak bisa connect tiba-tiba. Walah, ya ampun. Aku pindah HP. Pantas aja gerak-gerak itu, Bu. Iya, pakai HP ini, Mbak. Recordnya mungkin dimatiin ya. Oh, alah. Makasih teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di sini. Udah ya semuanya. Makasih Mbak Ita. Dadah. Oke, ciao. Thank you.